Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya Ustadz Abdul. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian di rumah sehat-sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Masih membahas tentang kecepatan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, kita langsung masuk pada materi pembelajaran. Hari ini kita akan membahas soal merubah satuan kecepatan. Yang kedua, nanti kita akan belajar soal cerita tentang kecepatan. Kita langsung masuk saja pada materi yang pertama, yaitu latihan soal tentang merubah satuan kecepatan. Di sini ada 5 soal. Soal yang pertama, 85 km per jam sama dengan berapa dekameter per jam. Yang kedua, 420 meter per detik sama dengan berapa meter per menit. Yang ketiga, 330 hektometer sama per menit sama dengan berapa kilometer per jam. Nomor 4, 245 cm per detik sama dengan berapa meter per jam. Dan yang terakhir, 66.000 desimeter per jam sama dengan berapa meter per menit, gitu kan? Kita langsung saja pada penyelesaian soal. Soal yang pertama ada 85 km per jam sama dengan berapa dekameter per menit. Oke, perhatikan. Di sini saya sudah sediakan tangga satuan jarak. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang jarak. Coba perhatikan, kita akan mengubah 85 km per jam diubah menjadi dekameter per jam. Kita dapat menulisnya 85 km per jam ini bisa diubah 85 km dibagi jam, bagi 1 jam ini ya, sama dengan berapa dekameter per jam. Itu kan, kita lihat satuan yang berbeda ada pada satuan jarak. 85 km akan kita ubah menjadi dekameter. Langkah pertama kita tulis dulu kanan ini turun ya. Kita tulis dulu 85. Lalu kita lihat kilometer menuju dekameter itu turun 2 langkah. Maka kita tambah 02. Sedangkan ini jam, satuan waktunya sudah sama, jadi tidak perlu diubah. Jadi 85 km per jam sama dengan hasilnya 8.500 dekameter per jam. Ini untuk penyelesaian soal pertama. Sekarang kita memasuki soal yang kedua. 420 meter per detik sama dengan berapa meter per menit, gitu kan? Kita langsung ubah. Oh maaf, ini soalnya kilometer ya. Kilometer sudah menjadi meter. Jadi 4.200 km sama dengan berapa meter? Nah, ini pernya 1 detik diubah ke menit. Mari kita ubah. Kita tulis dulu 420 km ke menit turun berapa ini? 1, 2, 3. Turun 3 berarti nanti nolnya ditambah dengan 30 karena turun 3. Nah, itu kita ubah detik menjadi menit. Detik menjadi menit itu naik jadi 1/60. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk soal ini kita bisa ubah jadi 420.000 dibagi 1/60. Ingat penyelesaian pembagian pecahan, bahwa kalau ada pembagian pecahan maka kita ubah menjadi perkalian dan penyebut pembilangnya kita balik. Jadi seperti ini. Nanti cara mengerjakannya 420.000 dikalikan 60 hasilnya adalah 25.200.000. Jadi hasilnya di sini 25.200.000. Wow, banyak banget angkanya ya. Itu soal nomor 2. Kita lanjutkan pada soal yang ketiga. 300
30 hektometer per menit diubah menjadi kilometer per jam. Yuk, mari kita buat seperti tadi dulu. Kita buat per atau buat seperti pecahan. 330 hektometer per 1 menit sama dengan berapa kilometer per 1 jam gitu kan. Jadi kita ubah hektometer ke meter, hektometer ke meter. Nah, karena ini naik maka kita buang nolnya. Naik 1 maka nolnya dicoret 1, jadi tinggal 33 km. Nah, 1 menit itu berapa jam? Karena naik, jadi terusnya jam ke menit itu 60, karena naik berarti dibalik, jadi 1/60. Kita lanjutkan sama dengan seperti tadi ya, kita ubah dulu. 33 dibagi 1/60 nanti sama dengan 33 kali 60/1, hasilnya ini, hasilnya 1980. Oke, soal nomor 3 sudah paham ya. Kita lanjut pada soal yang keempat. 245 cm per detik diubah menjadi meter per jam. Kita buat seperti tadi dulu. 245 cm per 1 detik sama dengan berapa meter per 1 menit. Oke, dari mana hasilnya ini? 2,45. Oke, kita lihat cm ke meter naik 21, 2. Nah, karena ini enggak ada nolnya maka kita kasih koma, gesernya koma dari sini hitungnya ya, karena 2 hitung 1, 2 maka ada koma di tengah sini, jadinya 2,45. Sekarang detik menjadi menit. Kita perhatikan cm ke meter itu dia naik berapa? 1, 2. Karena naik maka harusnya kita kurangi nolnya, tapi di sini nggak ada nolnya, maka yang kita ubah adalah koma. Harusnya ini ada koma 0 harusnya gitu kan. Nah, karena koma 0 tidak ditulis jadi nggak ada koma nolnya. Sekarang kita komanya geser 2 langkah karena dia naik 2. 1, 2. Jadi hasilnya adalah 2,45. Sekarang kita merubah detik ke menit. Detik ke menit tadi udah ya, detik ke menit itu 1/300. Maaf, ini bukan tapi jam ya, jam ya, maaf. 1/360. Karena jam ke detik itu 360. Hasilnya akan seperti ini, 2,45 dibagi 1/3600. Maka kita balik 2,45 kali 3600 per 1 kita kalikan, hasilnya nanti ketemu 8.820. Jadi penyelesaian dari soal nomor 4 adalah 8.820. Oke, kita masuk pada soal yang nomor 5. 66.000 desimeter per jam sama dengan hektometer per menit. Kita ubah seperti tadi, seperti ini ya. Nah, desimeter menuju hektometer naik 1, 2, 3, maka nolnya ini harus hilang 3. Ini dibuang, jadi sisanya hanya tinggal 66. Sedangkan jam ke menit itu turun, jam ke menit itu 1 jam ada 60 menit. Kita selesaikan ya. 66 dibagi 60 hasilnya berapa? Kita hitung pakai pembagian Porogapit. 66 dibagi 60. 66 dibagi 60 itu hasilnya 1. 1 kali 60 hasilnya 60. Setelah itu kita kurangi. 66 dikurangi 60 hasilnya ya betul 6. 6 dibagi 60 nggak boleh kan, karena nggak bisa, lebih sedikit, maka kita kasih koma ya, di sini kita berikan 0, jadi bisa berubah menjadi 60. Sekarang bisa dibagi 60 bagi 60 hasilnya 1. Ya, pintar. 1 kali 60 hasilnya 60. Kita kurangi, hasilnya adalah 0 kali 0 berarti sudah selesai. Maka hasil pembagian ini adalah 1,1. Maka penyelesaian soal nomor 5 jawabannya adalah 1,1 hektometer per menit. Oke, itu ya anak-anak. Nah, ini tadi kita sudah menyelesaikan soal mengubah pecahan desimal. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu soal cerita kecepatan.
Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas bahwa rumus kecepatan itu adalah jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Nah, rumus ini bisa kita pakai menggunakan, bisa kita ubah menjadi segitiga ajaib seperti ini, bahwa posisi jarak ada di bawah, sebelah kiri bawah itu kecepatan, dan yang kanan itu waktu. Bagaimana cara menggunakannya? Oke. Apabila kita mencari jarak, karena ini berjajaran, bukan atas bawah, berjajaran, ini harus dikalikan. Jadi jarak itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kalau kita mau mencari waktu, nah waktu tempuh sama dengan ini, posisi jarak ada di atas, jarak per kecepatan atau jarak per kecepatan atau jarak dibagi dengan kecepatan. Oke, ini rumusnya. Kita bisa menggunakan segitiga ajaib untuk mempermudah. Nah, itu tadi rumus untuk mengerjakan kecepatan. Sekarang kita masuk latihan soal cerita tentang kecepatan. Oke. Soal yang pertama, untuk menempuh jarak 2400 meter dari rumah ke sekolah, Edi membutuhkan waktu 15 menit. Berapa kecepatan Edi mengendarai sepedanya? Oke, kita langsung jalan saja ya. Oke, sebelum mengerjakan kita harus mengidentifikasi dulu jaraknya ada 2400 meter, sedangkan waktu tempuhnya 15 meter. Nah, kita masukkan rumus. Kita mencari kecepatan, tadi rumus kecepatan tadi ya jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Sekarang kita masukkan satu persatu, jaraknya 2400, waktu tempuhnya 15 menit, maka seperti ini 2400 per 15, hasilnya 160. Ini caranya dibagi ya, 2400 dibagi 15 hasilnya 160. Jadi kecepatan Edi mengendarai sepedanya adalah 60 meter per menit sesuai dengan satuan waktu dan satuan jaraknya. Oke, udah paham ya anak-anak? Nanti bisa dipelajari lagi bersama orang tua kalian. Kita langsung masuk soal yang kedua. Sebuah kereta api melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Kereta api sudah berjalan selama 3 jam. Berapa jarak yang ditempuh kereta api tersebut? Oke, kita jawab. Identifikasi seperti tadi, kecepatannya ada 60 km per jam, sedangkan waktu tempuhnya ada 3 jam ya. Kita masukkan rumus dulu. Yang kita cari adalah jarak, waktu tempuh, kecepatan kali waktu tempuh, jarak. Yang dicari adalah jarak. Kita masukkan rumus dulu ya. Waktu, ini bukan waktu tempuh tetapi jarak. Jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu tempuh. Nah, jarak sama dengan kecepatannya 60, waktu tempuhnya 3. Jadi 60 kali 3 jaraknya adalah 180. Kesimpulannya, jadi jarak yang ditempuh adalah 180 km. Kilometer ini sesuai dengan satuan jarak yang digunakan tadi. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang ketiga. Kiki pergi ke rumah temannya yang berjarak 35 hektometer dari rumahnya. Ia mengendarai sepeda dengan kecepatan 1400 dkm per jam. Berapa waktu yang diperlukan Kiki untuk tiba di rumah temannya? Nah, kita lihat kecepatan Kiki adalah 1400 dkm per jam. Jaraknya 35 hektometer. Karena ini satuan jaraknya beda, kita ubah dulu ya, biar sama. Hektometer kita ubah menjadi dekameter. Hektometer ke dekameter tadi sesuai dengan tangga jarak, bahwa hektometer ke dekameter turun satu tangga, jadi nolnya ditambah 1. 35 hektometer itu sama dengan 350 dekameter. Sekarang kita akan kerjakan. Yang dicari adalah waktu tempuh. Nah, rumusnya apa tadi waktu tempuh? Masih ingat kan? Nah, pintar. Waktu tempuh itu jarak tempuh dibagi dengan kecepatannya. Oke, kita langsung masukkan saja. Jaraknya itu 350, sedangkan kecepatannya 1400.
kita hitung, kita bagi 350 dibagi 1400, nanti dihitung pakai porogabit atau pakai cara kalian sendiri. Hasilnya adalah 0,25 jam. Ini masih bersatuan jam, satuan waktunya masih jam. Kita ubah dulu menjadi menit supaya lebih mudah. 0,25 jam sama dengan 0,25 kali, nah ini 60 dapatnya dari mana? 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi hasil dari berkali ini adalah 15 menit. Jadi waktu tempuhnya adalah 15 menit gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 4. Ayah berangkat kerja pukul 06.30 atau setengah 7 dan sampai pada pukul 07.30 atau setengah 8. Ayah mengendari motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berapakah jarak dari rumah ayah sampai kantor? Kecepatannya ayah adalah 60 km, sedangkan waktunya adalah nih 07.30 dikurangi dengan saat berangkat 06.30. 30 menit dikurangi 30 menit hasilnya 0, 7 dikurangi 6 hasilnya 1. Nah, jadi 1 ini 1 jam. Jadi waktu tempuhnya adalah 1 jam. Baru kita bisa mengerjakan, dan cari adalah jarak. Rumusnya ya kecepatan kali waktu. Jarak kecepatannya adalah 60, waktunya 1 jam, berarti 60 kali 1 hasilnya tetap 60. Jadi jarak yang ditempuh adalah 60 km. Nah, itu tadi anak-anak, kita sudah membahas 4 soal cerita. Nanti kalian bisa pelajari kembali. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ke guru kelas kalian, atau nanti belajar di rumah bersama orang tua kalian masing-masing ya. Nah, cukup sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah sudah mendengarkan video ini dari awal hingga akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.